Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Intun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran kelima. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Perhatikan permainan mereka. Permainan membuat kelompok. Mari melakukan permainan berpasangan. Ikuti petunjuk gurumu. Di sini ada gambar siswa dan siswi yang sedang berolahraga. Mereka sedang melakukan permainan membuat kelompok. Bagaimana sih cara bermainnya? Di sini ibu akan menjelaskan aturan permainannya. Aturan permainan berpasangan. Yang pertama, siswa membentuk formasi lingkaran. Guru berada di luar lingkaran. Guru membunyikan peluit. Siswa memperhatikan jumlah peluit ditiup. Jadi siswa harus berkonsentrasi mendengarkan berapa banyak peluit itu ditiup oleh Pak Guru. Langkah yang ketiga, siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah bunyi peluit. Misalnya, peluit berbunyi 3 kali. Prit, prit, prit. Siswa membentuk kelompok 3 orang. Jadi, ketika Pak Guru meniup 3 kali peluitnya, maka kalian harus lari membentuk kelompok dengan jumlah orang 3 orang ya. Begitu peluit berbunyi, siswa harus membentuk kelompok tuh, seperti yang tadi ibu jelaskan. Siswa yang tidak mendapat kelompok akan diberi sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya menyanyi, menari, atau bercerita. Nah, seperti itulah aturan permainan berpasangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini mereka sedang bermain permainan berpasangan ya. Namun di sini kalian melihat tidak? Ada apa sih di sini? Ya, perhatikan tanda panah ini. Di sini ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi. Apa yang harus dilakukan oleh 2 anak yang saling berebut? Seharusnya mereka, seperti gambar ini ya, harus saling rukun. Tidak boleh berebut. Jika kalian berantem, harus saling memaafkan. Bisa tidak? Harus ya, jangan sampai kalian bermain dengan teman tapi selalu bertengkar. Kalian harus selalu rukun dengan teman-teman ya. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Simbolnya apa? Ya, simbol sila ketiga yaitu pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang coba kalian sini baca dahulu ya. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini ada 4 nomor. 1, ada kolom sikap, sesuai dan tidak sesuai. Di sini kalian diperintahkan untuk mencentang sikap yang sesuai atau yang tidak sesuai. Sekarang kita praktekkan ya. Nomor 1,
Melakukan piket kelas bersama-sama sesuai tidak dengan sila Pancasila ketiga? Ya, sesuai. Maka kita beri tanda centang di kolom sesuai. Lalu nomor 2, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Kira-kira ini termasuk sila ketiga atau bukan sih? Ya, sesuai atau tidak sesuai? Ya, jawabannya tidak sesuai. Karena yang sesuai dengan sila ketiga harusnya kita bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku satu dengan suku yang lainnya. Nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Sesuai atau tidak? Iya, sesuai ya. Ketika melakukan upacara bendera, kita harus tertib. Tidak boleh ribut, tidak boleh saling mengobrol. Nomor 4, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Sesuai atau tidak sesuai? Ya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Beri tanda centang. Bagaimana? Sudah bisa membedakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga? Ya, dari sekarang mulai belajar ya, membedakan mana perbuatan yang sesuai sila ketiga dan mana yang tidak sesuai. Di sini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Selain yang tadi, masih ada lagi nih. Sila ketiga lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan khidmat atau dengan tertib yang tadi ya. Lalu yang kedua, memisahkan teman yang sedang bertengkar. Kalian ketika ada teman yang bertengkar, biasanya ngapain? Memisahkan atau membiarkan saja? Ya, harusnya kalian memisahkan teman kalian yang sedang bertengkar ya, tidak boleh dibiarkan. Ya. Contoh yang ketiga yaitu bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas. Kenapa kita harus bekerja sama? Supaya pekerjaan kita lebih ringan dan cepat terselesaikan. Lalu, contoh pengamalan sila ketiga yang keempat yaitu berteman di sekolah dengan siapa saja tanpa harus pilih-pilih teman. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Lalu di sini Pak Guru mengucapkan kalimat perintah. Yang pertama, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Lalu yang ketiga, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Di sini ada 3 kalimat perintah. Coba kalian tentukan dari kalimat perintah ini kira-kira ada manfaatnya tidak sih dari kalimat perintah Pak Guru ini? Sekarang kita sama-sama belajar ya. Perhatikan kalimat perintah yang pertama yaitu lakukan pendinginan setelah berolahraga. Lalu manfaatnya yaitu ketika kita melakukan pendinginan setelah berolahraga, itu akan mencegah resiko cedera pada otot-otot tubuh. Jika kita setelah berolahraga lalu langsung istirahat, duduk santai tanpa ada pendinginan, bisa jadi otot-otot kita akan cedera. Lalu contoh kalimat perintah yang selanjutnya yaitu minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Dari kalimat perintah ini manfaatnya apa sih? Ya, manfaatnya yaitu
Pak Guru memerintahkan kalian manfaatnya supaya apa? Menjaga kadar cairan tubuh atau mencegah dehidrasi. Jadi kalian tidak merasa kekurangan air ya. Lalu membantu memberikan energi pada otot sendi-sendi agar tetap lentur. Jadi kalian harus banyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Lalu kalimat perintah yang terakhir yaitu ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Kenapa Pak Guru memerintahkan siswa-siswanya untuk berganti pakaian olahraganya dengan pakaian seragam setelah olahraga? Ya, karena manfaatnya yaitu menghindari bakteri agar tidak menempel ke tubuh dan menyebabkan tubuh terinfeksi. Jika kalian mempunyai luka, namun kalian setelah olahraga tidak berganti seragam, maka luka itu akan terkena infeksi. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini pembelajaran kelima dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk klik subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.